kami yang sanggup menyegarkan jiwa kami. Dan hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang adalah pengharapan kami. Engkaulah Tuhan kami yang layak kami sembah dan layak kami layani seumur hidup kami. Tibalah saatnya ya Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami, buka pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama pada saat ini. Dan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di belakang salib-Mu. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu menurut kehendak dan isi hati-Mu untuk kami semua. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap menerima firman-Mu. Demi nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Ya, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kita boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan pada minggu kedua di bulan Januari tahun 2024. Dan pada ibadah ini saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk kita bersama-sama belajar firman yang saya pilih dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayat 33, kemudian dilanjutkan di Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat 4, lompat ke ayat 36 sampai ayat 38. Ya, ini firman yang saya pikir tidak asing untuk jemaat sekalian. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-25 sampai 33 jadi firman yang pertama ya Bapak Ibu. Pada kesempatan pada ini ada dua Alkitab yang saya pilih untuk kita renungkan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33 terlebih dahulu. Ya, judul dari kebenaran firman Tuhan ini ke-12 pengintai. Ayat yang ke-25 beginilah firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat yang ke-32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kemudian dilanjutkan di nats Alkitab yang kedua, yaitu dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat 4, kemudian kita lompat ke ayat 36 sampai ayat 38. Silakan jemaat menyimaknya, saya bacakan jemaat sekalian. Judul dari firman Tuhan ini, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring
dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gunung ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Kemudian kita lompat di ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Beginilah firman Tuhan. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya, demikian jauh firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya memilih tema kita renungkan bersama-sama, yaitu karakter yang berkenan kepada Tuhan. Itu temanya Bapak Ibu Saudara. Firman yang Bapak Ibu Saudara simak ini adalah firman yang memberitahukan kepada kita tentang sejarah umat Israel, di mana mereka pada saat itu ada di suatu tempat di padang gurun Aram, dan tempat itu bernama Kades. Ya, di sanalah mereka berkemah pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang telah Allah berikan kepada nenek moyang mereka untuk mereka masuki lagi. Ya. Bangsa Israel telah berhasil keluar dari tanah perbudakan Mesir oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan yang adalah tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka, kepada umat Israel, Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 12 orang pengintai dari 12 suku Israel untuk terlebih dahulu mengintai wilayah tanah Kanaan itu, untuk mencari tahu bagaimanakah kondisi dan keadaan yang ada di tanah itu, di negeri itu. Dan di antara 12 orang pengintai itu ada 2 orang. Yang pertama adalah Kaleb, yang kedua adalah Yosua. Di antara 12 pengintai yang dipilih Musa ini, ada 2 orang yang saya sudah sebutkan tadi namanya itu. 2 orang inilah yang berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihat perkenanan Tuhan kepada 2 orang ini. Mereka harus mengintai, 12 orang pengintai ini harus mengintai tanah Kanaan itu selama 40 hari lamanya. Ya. Dan puji Tuhan mereka berhasil mengintai tanah Kanaan itu selama 40 hari yang sudah ditargetkan. Dan mereka kembali kepada Musa dengan selamat. Dan mereka memberitahukan kondisi dan keadaan yang terjadi di tanah Kanaan pada saat itu. Ya. Kita bisa melihat tadi dari keterangan firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu Saudara simak tentang keadaan yang terjadi di tanah Kanaan itu. Ternyata di tanah Kanaan itu ada orang-orang yang badannya raksasa, dan itu adalah orang-orang keturunan bangsa Enak. Ternyata ada orang-orang raksasa yang lebih tinggi yang perawakannya itu sama seperti Goliat yang sangat besar, ya, yang tingginya melebihi kita orang-orang Asia, melebihi kita, melebihi tinggi badan kita orang Indonesia yang badannya sangat besar. Bapak Ibu Saudara, ada di tanah Kanaan pada waktu itu. Itulah orang-orang keturunan Enak. Dan mereka memberitahukan bahwa memang tanah Kanaan ini keunggulannya, kelebihannya, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tanah ini adalah tempat yang pasti
mendatangkan kesejahteraan hidup yang bisa menjamin kelangsungan hidup umat Israel, kalau umat Israel bisa tinggal di tempat itu. Ya, kita bisa mengerti dari sini bahwa ternyata tanah yang Tuhan tetapkan untuk umat Israel ini adalah tanah yang baik, bukan tanah yang buruk, bukan tanah yang jelek, bukan tempat yang abal-abal atau tempat yang tidak bagus ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sayangnya tadi ada orang-orang enak, ada orang Amori, ada orang Yebus, orang Het, orang Kanaan yang diam di sana. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala, Bapak Ibu. Ya. Dan ada hal yang jahat yang kita bisa temukan dari kebenaran firman Tuhan ini yang pastinya tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu bagaimana 10 orang pengintai yang bersama-sama Kaleb dan Yosua, 10 orang pengintai memberitahukan berita bohong atau kabar busuk. Mereka membuat hati umat Israel itu menjadi putus asa dan kecut, tawar hati. Tidak mungkin kita bisa masuk ke tanah itu. Mustahil kita bisa mengalahkan orang-orang keturunan enak, orang-orang yang besar perawakannya. Dan kita ini diberitahukan tadi oleh firman Tuhan itu seperti belalang rupanya. Ya, ini merupakan gambaran bahwa kita ini orang-orang kecil. Tidak akan mungkin kita bisa masuk ke tanah Kanaan itu. Ini perkataan 10 orang pengintai, Bapak Ibu, yang membuat kecut hati umat Israel pada waktu itu. Ya. Secara manusiawi pasti orang-orang Israel merasa ketakutan, dan pasti mereka berpikir dengan logika, ya benar juga ya, bujuran, gak mungkin kita mampu kalahkan orang-orang yang besar daripada kita. Atau kita dibilang seperti belalang bentuk tubuh kita ya, lawan mereka yang pasti kalah. Tetapi Kaleb adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dia menguatkan hati jemaat dengan memberikan suatu kata yang memotivasi supaya umat Israel pada saat itu optimis bahwa pasti umat Israel yang sudah mengalami penyertaan Tuhan pasti subah masuk ke tanah Kanaan itu. Ini keyakinan iman Kaleb, Bapak Ibu Saudara, dan inilah yang juga Tuhan perhitungkan dari kehidupan Kaleb, sehingga Kaleb menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun tempat yang menjadi target mereka yang adalah tanah perjanjian didiami oleh orang-orang yang besar itu, mungkin dengan logika, cara pandang logika mustahil. Tetapi kalau mereka memandang kepada Tuhan, sama seperti iman Kaleb yang yakin mereka pasti bisa mengalahkan orang-orang Kanaan yang ada di sana. Karena Kaleb meyakini kalau Tuhan ada di pihak umat Israel, pasti umat Israel subah masuk dalam tanah Kanaan itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, seorang Kaleb menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita harus punya iman yang sama seperti Kaleb. Ketika kita mengalami masalah yang amat besar yang ada di depan kita, marilah kita memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan, Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang maha besar, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita untuk melewati setiap persoalan apapun yang besar seperti apapun dalam hidup ini. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita belajar bagaimanakah supaya kita bisa memiliki karakter yang berkenan kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Silakan jemaat Tuhan, kita sama-sama melihat 6 poin saya simpulkan dari kebenaran firman Tuhan ini untuk kita pelajari bersama-sama. Yaitu poin yang pertama, tidak menjadi pemberita hoax atau tidak menjadi orang yang memberitakan berita bohong. Ini saya simpulkan dari Bilangan pasal 13 ayat 32 sampai ayat 33. Janganlah kita seperti 10 orang pengintai yang memberitakan kabar busuk atau berita bohong, ya, yang bisa menghancurkan atau mematahkan semangat. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, ya, saya pikir berita hoax itu sudah merajalela ya, dan ini berita hoax sudah ada terjadi di zaman itu.
Ya, berita kebohongan itulah yang disebut hoax. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu pahami bahwa kita ini seharusnya memakai hidup kita untuk menyuarakan kebenaran firman yang harus kita beritakan dalam hidup kita. Apapun peristiwa kejadian yang terjadi dalam hidup ini, terkadang kita juga harus hati-hati dan waspada. Apalagi untuk kita negara Indonesia ini tahun politik, hoax pun bisa dipakai untuk menjelek-jelekan atau membohongi kita. Dan jangan sampai kita terlibat sebagai pelaku pemberita hoax. Kita tidak perlu ikut-ikutan memberitakan apapun yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan. Intinya seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan, kita perlu mengerti hidup kita ini harusnya kita gunakan untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Bisa lewat media sosial, bisa lewat mulut kita, lewat perkataan kita. Bagaimana kita membawa orang datang kepada Tuhan dengan menyampaikan kepada mereka kebenaran firman Tuhan. Itulah yang selalu kita dengarkan bersama-sama, bagaimana Injil harus dikumandangkan. Nah, itulah bagian kita. Seharusnya kita menjadi pelaku yang memberitakan firman, bukan memberitakan berita-berita yang belum tentu pasti kebenarannya. Ya. Nanti kalau belum pasti yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan, misalnya berita apapun itu, kalau belum pasti itu, ya nanti kita dibilang pemberita hoax. Ya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita seperti itu. Ya, saya lanjutkan lagi poin yang kedua. Tidak gampang percaya dengan berita apapun kalau belum terbukti benar. Itu saya simpulkan dari Bilangan pasal 14 ayat 1. Bapak Ibu Saudara, terjadinya pemberontakan umat Israel kepada Tuhan sampai-sampai mereka menyalahkan Musa dan Harun ketika mereka gampang percaya berita hoax yang disampaikan oleh 10 pengintai. Inilah yang terbukti dalam ayat yang pertama. Mereka ketakutan, Bapak Ibu. Ya. Segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Inilah respon mereka yang sangat ketakutan ketika mereka gampang percaya dengan berita hoax yang disampaikan oleh 10 pengintai. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa berita hoax tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan damai sejahtera, tetapi mendatangkan kekacauan, mendatangkan hal-hal yang buruk. Dan kita lihat bagaimana ketakutan umat Israel pada saat itu, sehingga ketakutan mereka itulah yang membuat mereka tidak fokus kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari sejarah kehidupan umat Israel dalam perjalanan mereka melewati padang gurun setelah mereka keluar dari tanah Mesir, ya, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, karya-karya Tuhan yang ajaib, yang besar, yang amat besar, dengan mudah firman dilupakan oleh umat Israel ketika mereka gampang percaya dengan berita hoax yang tidak terbukti benar yang disampaikan oleh 10 pengintai itu tadi. Mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan. Sekalipun tanah Kanaan itu memang kalau ada orang, ya memang ada orang-orang jahat di sana, orang-orang yang badannya besar, tetapi kalau umat Israel sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh menaruh pengharapan pada Tuhan, maka tidaklah mustahil mereka pasti bisa mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu. Sama seperti Israel berhasil mengalahkan orang Amalek. Ya, Bapak Ibu, karena penyertaan Tuhan, makanya Israel selalu menang mengalahkan musuhnya. Tetapi ini tidak diingat oleh umat Israel. Bahkan ketika mereka bisa keluar dari tanah Mesir, itu pun karena penyertaan Tuhan tidak diingat mereka lagi. Karena apa? Karena ketakutan sudah menguasai mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau hal apapun terjadi dalam hidup kita membuat kita takut karena ada suatu masalah yang terjadi, jangan sampai masalah itu membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi bagi kita. Padahal kita tuh punya Tuhan yang sangat besar, punya Tuhan yang maha kuasa. Terkadang ketakutan membuat orang ragu dan bingung
bimbang kepada Tuhan, sampai tidak fokus kepada Tuhan. Padahal kalau masalah besar, sebesar apapun terjadi dalam hidup ini, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti selamatkan. Seperti Tuhan telah menyelamatkan umat Israel keluar dari Mesir yang tidaklah gampang mereka bisa lepas dari tangan Firaun. Tetapi Tuhan maha sanggup melepaskan mereka sebagai bukti Tuhan maha besar, Tuhan maha kuasa. Israel tidak mengingat itu lagi, Bapak Ibu Saudara. Mereka dikuasai ketakutan oleh karena mereka gampang percaya dengan berita yang belum terbukti benar, yang saya katakan berita hoax itu. Janganlah kita gampang percaya dengan berita apapun Bapak Ibu yang kita terima. Kita harus periksa dulu apakah berita itu terbukti benar atau bohong. Ya. Kalau berita benar, apa boleh buat? Tidak bisa kita hindari. Tetapi kita harus semakin lebih dekat kepada Tuhan, semakin lebih sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya poin yang ketiga saya bawakan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak mudah bersungut-sungut. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 2a. Ketika umat Israel mereka dikuasai oleh ketakutan yang amat besar oleh karena berita hoax tadi, mereka bersungut-sungut Bapak Ibu. Mereka bersungut-sungut kepada hamba-hamba Tuhan yang bernama Musa dan Harun pada saat itu. Bapak Ibu, kalau kita mengalami masalah yang membuat kita khawatir, secara manusiawi kita pun bisa juga bersungut-sungut Bapak Ibu. Terkadang kita mungkin menggunakan logika kita mengatakan, saya sudah sungguh-sungguh kok percaya pada Tuhan, tapi kenapa masalah ini bertubi-tubi masih terjadi dalam hidup saya, dalam pekerjaan atau dalam keuangan rumah tangga, dalam hal apapun kok masih bisa saya alami. Terkadang secara tidak sadar kita mulai bersungut-sungut Bapak Ibu dengan bersikap demikian. Tetapi ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, bersungut-sungut bukan solusinya Bapak Ibu Saudara ketika kita mengalami masalah besar apapun dalam hidup ini. Oleh sebab itu janganlah bersungut-sungut dengan masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Karena masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan katakan tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Itu kata firman Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita, asalkan kita selalu setia dekat kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, karena lewat masalah itu juga Tuhan pakai Bapak Ibu untuk apa? Untuk menguji kita sampai sejauh manakah kita mengandalkan Tuhan, sampai sejauh manakah kita berharap dan beriman kepada Tuhan. Apakah ketika masalah besar terjadi dalam hidup kita masih mau tetap setia kepada Tuhan? Kalau masalah besar terjadi menimpa hidup Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara masih mau setia kepada Tuhan, masih mau berharap kepada Tuhan, masih mau mendekatkan diri kepada Tuhan? Janganlah ketika masalah terjadi dalam hidup Bapak Ibu lalu menjauh dari Tuhan dan mencari jalan singkat untuk menyelesaikan masalah itu. Datang kepada Tuhan Bapak Ibu, itulah caranya daripada kita bersungut-sungut. Bersungut-sungut tidak ada gunanya. Lanjut poin yang keempat, jangan memilih untuk kembali kepada masa lalu yang buruk. Saya simpulkan dari Bilangan pasal 14 ayat 2b. Ketika ketakutan karena hoax yang diterima oleh umat Israel membuat mereka gelisah, membuat mereka depresi atau stres, mereka memilih untuk kembali kepada masa lalu mereka yang buruk Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat 2b. Mereka berkata kepada Musa dan Harun, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mereka sudah putus asa Bapak Ibu karena depresi yang mereka alami, oleh karena ketakutan yang mereka alami. Mereka melupakan Tuhan. Mereka bimbang Bapak Ibu ketika masalah besar membuat mereka takut daripada iman mereka. Seharusnya iman mereka lah yang harus lebih besar sehingga mereka tidak perlu takut karena mereka punya Tuhan yang maha besar. Tetapi mereka memilih untuk kembali kepada masa lalu. Lebih baik kita pulang aja ke Mesir. Kalau tahunya kita nanti akan mati saja, mati konyol atau mati sia-sia, masuk ke tanah
Bukannya saya menggurui Bapak Ibu ya, mohon maaf, bukan saya menggurui Bapak Ibu. Terkadang kita tuh suka main logika. Ya. Ini mereka juga pakai logika Bapak Ibu. Untuk apa kita masuk ke toh takut kita kalah nanti mati kita. Nanti istri anak kita jadi perlawanan, jadi tahanan musuh-musuh kita. Itu logika mereka. Tetapi karena logika mereka yang demikianlah, mereka sampai lupa mereka tuh punya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang pasti melepaskan mereka dari kekalahan. Mereka lupa kalau mereka punya Tuhan yang Maha Kuasa yang pasti sanggup membuat mereka menang, mengalahkan musuh-musuh mereka di tanah Kanaan, sehingga mereka pasti berhasil sebenarnya masuk tanah Kanaan itu. Tetapi kan iman mereka kecil Bapak Ibu. Sementara kebimbangan, keraguan mereka kepada Tuhan karena ketakutan yang mereka alami, karena mereka lebih percaya hoak daripada percaya kepada Tuhan yang lebih besar, makanya mereka lupa dengan Tuhan, sehingga mereka mengingat masa lalu, lebih baik pulang aja lah ke Mesir. Padahal di Mesir mereka juga menderita kan. Kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab Keluaran, mereka tuh disiksa, disuruh kerja paksa oleh Firaun. Sia-sia juga kan kalau mereka kembali ke Mesir. Sekalipun memang ada fasilitas yang mereka bisa nikmati di sana, tempat tinggal, makanan, minuman yang cukup. Tetapi apa artinya kalau mereka menderita disiksa oleh Firaun? Toh mereka juga yang berteriak-teriak kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mau tolong mereka. Tetapi sayangnya, dalam perjalanan mereka yang tidak gampang masuk ke tanah Kanaan, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka bimbang, mereka ragu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang masalah, kalau kita anggap masalah apapun dalam hidup kita terlalu besar dan iman kita kecil, terkadang itulah yang bisa membuat kita bimbang, ragu kepada Tuhan. Seharusnya kita fokus pandang kepada Tuhan yang Maha Besar. Janganlah kita seperti orang Israel yang bimbang, yang kecut hatinya itu, sehingga mereka memilih kembali kepada masa lalu mereka yang buruk dan hanya tahu menyalahkan hamba-hamba Tuhan yang Musa dan Harun pada saat itu. Ya, Bapak Ibu, masa lalu itu sebenarnya itu hanyalah sesuatu yang menjadi pembelajaran buat kita. Bisa saja masa lalu itu baik, bisa saja masa lalu itu buruk. Yang baik itu yang kita ambil untuk kita lanjutkan, kita lakukan di hidup kita di masa yang mendatang. Sementara yang tidak baik atau yang buruk itu kita hindari atau kita tidak ulangi lagi di hari depan di dalam kehidupan kita yang ada di hidup kita sekarang ini dan di hari-hari depan kita. Masa lalu itu hanya pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau salah kita kembali ke masa lalu, tapi marilah kita mau bersama-sama dengan Tuhan melangkah menjalani hidup kita di hari ini dan di hari-hari depan kita untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Itu yang jauh lebih baik. Kemudian poin yang kelima, jangan menyalahkan Tuhan dan jangan curiga yang negatif terhadap Tuhan. Itu saya simpulkan dari Bilangan pasal 14 ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga ini kita bisa melihat bagaimana umat Israel yang sudah pucat hati itu, yang sudah putus asa, mereka gampang menyalahkan Tuhan. Mereka malah curiga yang negatif terhadap Tuhan. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir, kata mereka. Ini mereka curiga yang negatif kepada Tuhan. Padahal masa depan mereka Tuhan sudah rancangkan untuk hidup sejahtera di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya. Tetapi karena mereka tidak sungguh-sungguh menaruh iman pengharapan kepada Tuhan, tidak sepenuh hati mereka percaya kepada Tuhan, makanya mereka jadi orang yang menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu, dan mereka curiga yang negatif terhadap Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini jangan sampai kita curiga kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita curiga Tuhan itu tidak sayang kepada kita, atau Tuhan ingin mencelakakan kita, atau Tuhan ingin kita kena malapetaka atau musibah. Kalau kita mengalami ujian hidup yang berat, ujian hidup yang berat yang terjadi bisa lewat keluarga kita ataupun lewat hal-hal apapun lainnya, jangan sampai kita curiga dan menganggap Tuhan itu jahat,
Tuhan ingin kita kena musibah, Tuhan ingin kita menderita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada rencana Tuhan yang demikian sebenarnya. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau kita kenal Tuhan, kalau kita benar-benar kenal Tuhan, kita pasti imani bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Itulah masa depan yang indah yang Tuhan rancangkan buat kita. Jadi untuk apa kita curiga yang negatif kepada Tuhan? Masalah yang terjadi dalam kita, hadapilah itu bersama-sama dengan Tuhan dengan cara andalkan Tuhan, dengan cara selalu dekat dengan Tuhan, selalu berdoa dengan Tuhan. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan seperti umat Israel ini, mereka tidak melibatkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, makanya mereka menyalahkan Tuhan dan curiga yang negatif terhadap Tuhan. Kita jangan demikian Bapak Ibu. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Maulah kita hanya perlu untuk sabar kalau kita harus melewati proses dalam hidup ini walaupun berat dengan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Percayalah, lewat masalah itu Tuhan itu sebenarnya mau membuktikan bahwa Dia Tuhan yang pasti menyertai dan menolong kita sehingga kita pasti bisa melewati masalah itu, dan Tuhan mau membuktikan Dia sanggup memberikan solusi dan memberikan jalan keluar atas setiap masalah apapun dalam hidup kita. Poin yang terakhir saya lakukan kepada Bapak Ibu, jangan langsung mengambil keputusan ketika hati dan jiwa kita sedang depresi atau stres. Apakah ada masalah yang sangat besar dan sangat berat Bapak Ibu alami saat ini yang membuat Bapak Ibu depresi atau stres? Bapak Ibu, kalau kata orang-orang di luar sana, mending kita jalan-jalan aja, ya kan? Kita cari tempat hiburan aja, refreshing lah kemana, daripada kita dikuasai oleh rasa depresi atau stres. Ya tidak salah kalau mereka memilih hal yang demikian. Bapak Ibu, kalau kita lihat ketika orang Israel sudah benar-benar mengalami ketakutan yang amat besar, mereka depresi loh Bapak Ibu, mereka stres. Gara-gara itulah mereka langsung mengambil keputusan yang salah. Keputusannya yaitu apa? Dalam ayat yang keempat, mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, inilah keputusan yang salah. Mereka memilih keputusan ini dalam kondisi pikiran, hati, jiwa mereka itu sangat ketakutan, depresi, stres Bapak Ibu. Karena mereka ragu, bimbang, gak mungkin, mustahil kata logika mereka masuk pada katakan. Lebih baik kita pilih pemimpin yang bisa bawa kita kembali ke Mesir. Mereka tidak menghargai Musa, mereka tidak menghargai Harun. Padahal Musa dan Harun adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk membimbing mereka. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak menghargai Musa, mereka tidak menghargai Harun. Padahal lewat dua hamba Tuhan inilah Tuhan mau pakai mereka untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang damai sejahtera, yaitu kembali ke tanah perjanjian, tanah yang penuh sejahtera untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami kehidupan yang diberkati Tuhan, kalau kita mau mengalami masa depan yang cerah, masa depan yang lebih baik di dalam rancangan Tuhan, janganlah kita sampai salah menentukan keputusan dalam hidup ini. Apalagi kalau kita dalam kondisi stres atau depresi hati dan jiwa kita. Nanti yang ada apa Bapak Ibu? Menyesal itu belakangan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami ketakutan karena masalah yang sangat besar, apapun masalah itu, marilah kita tenangkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Marilah kita tenangkan hati dan jiwa kita dengan duduk diam di kaki Tuhan. Disitulah sebenarnya letak kekuatan kita. Dan dengan demikianlah kita memohon pencerahan dari Tuhan, kita memohon ketenangan dari Tuhan, dan kita memohon pengertian dari Tuhan supaya kita bisa meresponi masalah yang terjadi dalam hidup kita dengan bijaksana. Jangan seperti orang Israel tadi, mereka mengambil keputusan yang salah ketika hati dan jiwa mereka mengalami depresi, stres, ketakutan karena mereka gampang percaya dengan hoax daripada percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karakter yang berkenan kepada Tuhan adalah karakter yang
sungguh-sungguh beriman teguh kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan sekalipun mengalami masalah hidup yang berat, mengalami masalah hidup yang sebesar apapun. Kita lihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang memberitakan berita hoax kepada umat Israel. 10 orang pengintai yang memberitakan berita hoax, mereka kena karma, Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk atau berita bohong, hoax tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tragis ya Bapak Ibu ya, sangat tragis. Orang-orang pembohong itu yang beritakan berita hoax itu kepada umat Israel, mereka mati Bapak Ibu, kena tulah. Dari siapa? Dari Tuhan. Bapak Ibu, dari sini kita bisa lihat Tuhan sangat membenci dosa dusta. Tuhan sangat membenci dosa kebohongan. Hoax itu kan berita bohong, itu sama dengan dusta Bapak Ibu. Itu juga adalah suatu kebohongan, dan itu malah kebohongan yang besar yang telah dilakukan oleh 10 pengintai. Karena apa? Karena mereka telah membohongi umat Tuhan, yang bukan sedikit jumlah orang-orang, yang banyak Bapak Ibu. Kebanyakan orang gampang percaya berita hoax mereka. Itulah yang membuat Tuhan sangat murka kepada mereka. Makanya mereka dihukum mati, kena tulah dari Tuhan. Tetapi dalam ayat ke-38, Tuhan memberikan suatu hadiah berkat kepada Kaleb dan Yosua, karena mereka adalah 2 orang pengintai yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. 2 orang inilah yang Tuhan izinkan hidup untuk masuk dalam masa depan yang indah yang Tuhan telah siapkan kepada umatnya di tanah Kanaan. Dan kita bisa lihat Yosua yang dipercayakan Tuhan untuk membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Kalau Bapak Ibu simak sejarah yang tertulis dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, tidak sia-sia kan kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini tidak usah kita terlalu banyak dengar berita-berita yang belum pasti kebenarannya, yang belum tentu benar. Siapa tahu ada yang hoax atau yang bohong. Lebih baik kita fokus kepada Tuhan. Kita usahakan bagaimana caranya supaya hati kita, pikiran kita, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu bagian kita. Inilah firman yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami sama-sama belajar.